Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma arhamna bil Qur'an ma'asyiral muslimin wal muslimat, khususnya para wali murid kutab Madrasah Al-Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami susulkan, akan kami himpunkan di surganya Allah kelak keturunan-keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala dari orang tua mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin, setiap manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggung jawab terhadap seluruh apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, khususnya para wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita sebagai kaum muslimin untuk memiliki keturunan-keturunan, anak cucu kita yang mereka memiliki keimanan seperti keimanan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena betapa bahagianya manusia ketika di akhirat kelak Allah kumpulkan dengan keluarga-keluarga mereka. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Orang-orang yang ketika di dunia berkumpulnya bukan dalam rangka keimanan, berkumpulnya bukan didasarkan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di surganya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan hal ini di dalam Al-Qur'an, surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang ketika di dunia saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi ketika di dunia, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang sama-sama bertakwa ketika di dunia. Ternyata ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, ternyata sangat penting bagi kita untuk memperhatikan, ya, anak generasi kita, keturunan kita. Apakah mereka ini hidup di atas keimanan ataupun ketakwaan kepada Allah, atau sebaliknya? Maka ini tugas kita sebagai orang tua untuk bagaimana mewariskan
generasi-generasi atau kepada generasi pelanjut penerus kita ini nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan. Kalau kita ini ingin ketika di akhirat kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya, di surganya. Sebab para ulama menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ini tidak akan berlaku ketika seseorang di dunia ini hidup bersama-sama di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, ini penting. Seluruh orang-orang yang ketika di dunia yang tidak hidup di atas keimanan dan ketakwaan, mereka akan menjadi musuh, walaupun itu antara seorang bapak dan anaknya, antara seorang ibu dengan anak keturunannya, antara seorang kakek dengan cucu-cucunya. Ini di hari kiamat, kata para ulama, mereka akan menjadi musuh di akhirat kelak ketika mereka di dunia tidak hidup bersama-sama di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkhusus para wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita menjadi sadar betapa pentingnya pendidikan di dalam Islam. Dan kita masing-masing juga menyadari bahwasanya tidak semua kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, untuk mentarbiyah, untuk mentaklim anak-anak keturunan kita. Oleh karena itu, disinilah kita bisa memahami betapa pentingnya peran madrasah, sekolah-sekolah Islam, termasuk Kutab Al-Fajar ini, di dalam mentarbiyah anak-anak kita, di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita supaya mereka memahami bagaimana menjadi seorang mukmin yang benar, bagaimana menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak buahnya akan kita petik di akhirat kelak ketika kita di dunia sama-sama memahami dan mengamalkan keimanan dan ketakwaan. Fa insyaallah Allah pertemukan kita di akhirat kelak bersama-sama di jannahnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkhusus para wali murid Kutab Al-Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita sadari bersama bahwasanya semua manusia tentu pasti ada kekurangan dan kekhilafan. Tidak ada manusia yang sempurna. Illal ma'sum, kecuali orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul. Kita semuanya manusia. Sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, hal yang sangat penting dalam rangka kelancaran, keberlangsungan proses tarbiyah anak kita, anak didik kita, yang itu juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah itu amanah masing-masing kita dalam rangka kelancaran dan keberlangsungan proses pendidikan anak-anak kita, perlu kerjasama yang sangat baik di antara kita. Maka sesuatu yang sangat dikenal dalam dunia pendidikan, satu istilah bahwasanya pendidikan tidak akan bisa berlangsung dengan sempurna. Pendidikan tidak akan bisa sukses kecuali ada kerjasama dari 3 unsur: al-bait, wal madrasah, wal bi'ah atau al-mujtama. 3 unsur ini kerjasamanya sangat diperlukan. Rumah, dalam hal ini diwakili oleh ibu bapak masing-masing sebagai wali murid, kemudian madrasah, tempat para ibu dan bapak mengamanahkan putra dan putrinya, kemudian al-mujtama atau al-bi'ah, lingkungan, milieu. Maka bila 3 unsur ini bekerja sama dengan kerjasama yang baik, menjadi satu tim yang baik, saling berta'awun alal birri wat taqwa, maka fa insyaallah keberlangsungan pendidikan
putra-putri kita bisa berlangsung dengan baik dan lancar, mudah-mudahan sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelajaran yang penting, permasalahan yang penting yang perlu kita renungkan bersama, bahwasanya salah satu faktor yang menjadi kendala di dalam keberlangsungan pendidikan adalah kurang adanya kepercayaan. As-siqqah al-mutabadilah, kepercayaan dari kedua pihak, baik madrasah memberikan kepercayaan kepada wali murid memberikan kepercayaan kepada madrasah. Ini sangat penting. Apabila kepercayaan dari kedua belah pihak ini menjadi kurang ada kepercayaan di antara kedua pihak ataupun salah satunya, maka keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran atau tarbiyah anak-anak kita ini tidak bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing kita. Ada satu pelajaran yang penting, Allah SWT mengisahkan di dalam surat An-Naml ayat 18, di ketika Allah menceritakan pasukan Nabi Sulaiman ketika melintas di satu jalan. Jadi dalam Al-Quran dibahasakan wadin itu lembah. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yaqtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Subhanallah, ayat ini menceritakan tentang komunikasi antara salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang diberikan kerajaan yang cukup besar, sehingga sebagian ulama menyatakan di dalam kehidupan dunia ini ada empat raja, mulukul ardi arba'atun, ya, ithnani minal muslimin wa ithnani minal kafirin. Dalam kehidupan sejarah manusia ini, ada empat raja, mulukul ardi arba'atun. Dua dari kalangan muslim dan dua dari kalangan orang-orang kafir. Nah, salah satunya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka dikisahkan di dalam surah An-Naml ayat 18, maka sehingga ketika pasukan tentara Nabi Sulaiman melintas di sebuah lembah, ketika itu ada sekumpulan semut tentunya yang merayap di atas tanah. Ketika itu mereka ataupun salah satu di antara mereka berkata kepada sebagian lain, qalat namlatun, wahai sahabat-sahabatku, wahai semut-semut, wahai kawan-kawan, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian, ke rumah-rumah kalian, masakin, berlindunglah ke tempat-tempat aman kalian, la yaqtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai nanti kalian terpijak, ya. Jangan sampai kalian nanti dipecahkan oleh Sulaiman. Ini kalau saya terjemahkan secara harfiahnya, kata-kata hattama itu memecahkan. Sampai sebagian ulama menyatakan ayat ini menjadi mukjizah atau menjadi i'jazul ilmi. Kenapa Allah menggunakan kata-kata la yahtimannakum? Kata-kata hattama itu biasa digunakan untuk sesuatu yang sejenis kaca, pecah. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya memecahkan kalian. Kenapa demikian? Karena diteliti oleh para pakar, sebenarnya jasad semut itu terdiri dari bahan-bahan kaca. Subhanallah. Maka Allah menggunakan la yahtimannakum Sulaiman, bukan la yaqtulannakum Sulaiman. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya membunuh kalian, memijak kalian, tidak. Allah gunakan kata-kata hattama yang itu di dalam bahasa Arab digunakan untuk kaca. Maka setelah diteliti ternyata jasad semut itu terbuat dari bahan-bahan yang itu menjadi bahan-bahan kaca. Subhanallah. Maka di sini pelajaran yang penting, ketika
semut itu mengatakan kepada teman-temannya, wahum la yash'urun, sedangkan Sulaiman dan tentaranya mereka tidak sadar. Apa pelajaran penting? Ini dalam komunitas semut saja seperti itu. Apa maknanya? Betapa husnudzonnya seekor semut ya terhadap manusia yang soleh, Nabiullah Sulaiman. Jangan sampai kalian nanti dipijak atau dipecahkan dibunuh oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak merasa. Jadi membunuhnya itu bukan sengaja, karena mereka tidak merasa. Saking kecilnya kita ini. Apa pelajaran yang penting? Ini pelajaran bagaimana ya, semut mengajarkan kepada kita. Seputar ayat ini, monggo nanti silakan dikaji. Banyak pelajaran-pelajaran yang dikupas oleh para ulama. Ada sekitar 6 atau 7, tapi saya sampaikan salah satunya saja. Ayat ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita berhusnudzon. Wah, semut saja ya itu berhusnudzon kepada manusia ya. Jangan sampai Nabi Sulaiman membunuh kalian, membunuhnya itu karena mereka tidak merasa ya, karena saking kecilnya kita. Maka husnudzon kita sebagai seorang muslim kepada saudara muslim kita yang lain, sebagai wali murid, kepada tempat kita mengamanahkan kepada mereka tarbiyah pendidikan anak-anak kita, maka sudah seyogyanya husnudzon kita tidak kalah dengan husnudzonnya semut kepada ya pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana bentuk husnudzonnya? Bahwasanya segala sesuatu yang itu menjadi kebijakan dalam proses tarbiyah pendidikan anak-anak kita, generasi pelanjut kita, ketika kita sudah mengamanahkan dengan sepenuh kepercayaan kita, maka dalam perjalanan proses pendidikan hendaklah husnudzon ini tetap kita jaga, bahwasanya segala yang diputuskan, segala yang diberlakukan, termasuk segala peraturan yang ada di Kitab Al-Fajr ini, ya mudah-mudahan itu menjadi satu kebaikan yang sama-sama kita husnudzoni bersama-sama, supaya perjalanan pendidikan atau proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, karena tadi ada tabadulu thiqah, saling satu percaya kepada yang lainnya. Ini penting, karena selama thiqah ini tidak ada, selama saling percaya ini tidak ada ataupun berkurang, maka kita khawatirkan di situ masuk atau menjadi ruang bagi masuknya syaitan ke dalam tengah-tengah kita. Dan syaitan itu kalau masuk di tengah-tengah umat Islam, pasti dia akan merusak kesatuan dan persatuan umat Islam dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk kerja-kerja pendidikan, ataupun kerja-kerja dakwah, ataupun kerja-kerja perjuangan Islam yang lain. Oleh karena itu, dari pelajaran surat An-Naml 18 ini, mari masing-masing kita mengambil pelajaran untuk kita tadi saling tabadulu thiqah, saling mempercayai satu dengan yang lain, bahwasanya insya Allah proses pendidikan ini sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya dalam rangka kemaslahatan pendidikan anak, keturunan, generasi bapak, ibu-ibu, dan seluruh ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, saya pesankan kepada diri saya dan seluruh para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sesuatu yang sudah terbangun, pendidikan yang sudah berjalan ini, marilah sama-sama kita jaga, marilah kita sama-sama berta'awun alal birri wat taqwa, dan marilah kita dukung bersama proses pendidikan generasi umat Islam ini agar supaya bisa berjalan dengan lancar, dengan sebaik-baiknya sesuai yang kita harapkan masing-masing. Tentunya sekali lagi ini tidak menutup ruang serapat-rapatnya untuk kita berikan masukan yang baik, untuk kita berikan kritik dan saran yang baik. Mudah-mudahan semuanya itu kalau dasarnya in uridu illal islaha mastata'tu, tidaklah aku menghendaki kecuali untuk kebaikan semampu aku, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, menceritakan ucapan salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah itu juga masih terbuka pintu selebar-lebarnya selama ini merupakan masukan yang baik, kritik dan saran yang baik. Akan tetapi sekali lagi
bahwasanya sikap husnudzon di antara kita, sangka baik di antara kita, tabadulu thiqah antara kita ini adalah kita jaga dan pelihara agar supaya masing-masing kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan andil, memberikan kontribusi sebaik-baiknya menurut kemampuan kita masing-masing untuk lancarnya perjalanan proses pendidikan dan pengajaran di Kutab Al-Fajar yang sama-sama kita cintai ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah sekelumit nasihat untuk kita semuanya, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا